Hai, sahabat Kampus Librari, sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan tentang edukasi atau pengetahuan, sebaiknya pertama-tama Kampus Librari akan menjelaskan tentang channel ini. Tentunya sebuah channel mempunyai tujuan tertentu, karena pada dasarnya semuanya berawal dari tujuan. Baik, langsung saja tujuan dari channel ini, saya jelaskan tentang channel ini terlebih dahulu. Channel Kampus Librari adalah konten pengetahuan atau edukasi, bagi semua pelajar baik itu mahasiswa-mahasiswi, dan bagi siswa-siswi, dan tentunya untuk semua orang yang mau mengetahui sesuatu. Untuk itu maka, Kampus Librari mengharapkan dukungan dari semua penonton, untuk subscribe channel ini, dan like jika menyukai video ini, dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada sahabat, kenalan, dan semuanya. Dan nonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi kami harapkan dukungan subscribe dari Anda sekalian. Terima kasih. Untuk kali ini Kampus Librari akan membahas tentang tokoh Eratosthenes dari Kirene. Hidup pada tahun 276 SM, adalah seorang polimatik Yunani. Seorang matematikawan, ahli geografi, penyair, astronom, dan ahli teori musik. Dia adalah seorang yang terpelajar, menjadi kepala perpustakaan di Perpustakaan Alexandria. Karyanya sebanding dengan apa yang sekarang dikenal sebagai studi geografi, dan dia memperkenalkan beberapa terminologi yang masih digunakan sampai sekarang. Dia terkenal sebagai orang pertama yang menghitung keliling bumi, yang dia lakukan dengan menggunakan hasil survei ekstensif yang dapat dia akses dalam perannya di perpustakaan. Perhitungannya sangat akurat. Ia juga orang pertama yang menghitung kemiringan sumbu bumi, yang juga terbukti memiliki akurasi luar biasa. Dia menciptakan proyeksi global pertama di dunia, menggabungkan kesejajaran dan meridian berdasarkan pengetahuan geografis yang tersedia di masanya. Eratosthenes adalah pendiri kronologi ilmiah. Ia berusaha untuk merevisi tanggal peristiwa utama dari Perang Troya yang sebagian besar bersifat mitologis, yang berasal dari Sack of Troy hingga 1183 Dalam teori bilangan, dia memperkenalkan saringan Eratosthenes, metode yang efisien untuk mengidentifikasi bilangan prima. Kehidupan putra Aglaus Eratosthenes lahir pada tahun 276 SM di Kirene, sekarang bagian dari Libya modern. Kirene telah didirikan oleh orang Yunani berabad-abad sebelumnya dan menjadi ibu kota Pentapolis, Afrika Utara, sebuah negara dengan 5 kota, Kirene, Arsinoe, Berenice, Ptolemias, dan Apollonia. Alexander Agung menaklukkan Kirene pada tahun 332 SM. Setelah kematiannya pada tahun 323 SM, pemerintahannya diberikan kepada salah satu jenderalnya, Ptolemes Isoter, pendiri kerajaan Ptolemes. Di bawah pemerintahan Ptolemes, ekonomi makmur sebagian besar didasarkan pada ekspor kuda dan silpium, tanaman yang digunakan untuk bumbu dan obat-obatan yang kaya. Kirin menjadi tempat berkultivasi di mana pengetahuan berkembang seperti anak muda Yunani manapun. Pada saat itu Eratosthenes akan belajar di gimnasium setempat, di mana dia akan belajar keterampilan fisik dan wacana sosial, serta membaca. Lebih besar dari menulis, berhitung, puisi, dan musik. Eratosthenes pergi ke Athena untuk melanjutkan studinya. Di sana ia diajari stoicisme oleh pendirinya, Zeno dari Citium, dalam ceramah filosofis tentang menjalani kehidupan yang bajik. Ia kemudian belajar di bawah arahan Aristo dari Chios, yang memimpin sekolah filsafat yang lebih sinis. Ia juga belajar di bawah pimpinan akademi Platonis, yaitu Arcesilaus dari Pitane. Ketertarikannya pada Platon membawanya untuk menulis karya pertamanya di tingkat ilmiah, Platonikos, menyelidiki dasar matematika dari filosofi Platon. Eratosthenes adalah seorang pria dengan banyak perspektif dan menyelidiki seni puisi di bawah Kalimakus. Dia menulis puisi, satu dalam segi 6 yang disebut Hermes, menggambarkan sejarah hidup dewa, dan satu lagi di Elegiacs, disebut Erigone, menggambarkan bunuh diri gadis Athena Erigone, putri Ikarius. Dia menulis Chronographies, sebuah teks yang secara ilmiah menggambarkan tanggal-tanggal penting, dimulai dengan Perang Troya. Karya ini sangat dihargai karena akurasinya. George Syncellus kemudian dapat melestarikan dari kronograf daftar 38 raja dari Tebes, Mesir. Eratosthenes juga menulis pemenang Olimpiade, kronologi pemenang Olimpiade. Tidak diketahui kapan dia menulis karyanya, tapi mereka menonjolkan kemampuannya. Karya-karya ini dan kemampuan puitisnya yang hebat membuat Firaun Ptolemes III Euergetes berusaha menempatkannya sebagai pustakawan di Perpustakaan Alexandria pada tahun 245 SM. Eratosthenes, yang saat itu berusia 30 tahun, menerima undangan Ptolemes dan pergi ke Alexandria, di mana dia tinggal selama sisa hidupnya. Dalam waktu sekitar 5 tahun ia menjadi kepala pustakawan,
posisi yang sebelumnya dipegang oleh penyair Apollonius Rhodius. Sebagai kepala perpustakaan, Eratosthenes membimbing anak-anak Ptolemes, termasuk Ptolemes IV Philopator yang menjadi Firaun Ptolemes keempat. Dia memperluas kepemilikan perpustakaan. Di Alexandria semua buku harus diserahkan untuk digandakan. Dikatakan bahwa ini disalin dengan sangat akurat sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah perpustakaan telah mengembalikan aslinya atau salinannya. Ia berusaha menjaga reputasi perpustakaan Alexandria melawan persaingan dari perpustakaan Pergamus. Eratosthenes membuat seluruh bagian yang dikhususkan untuk pemeriksaan Homer, dan memperoleh karya asli dari drama tragis Aeschylus, Sophocles dan Euripides. 6. Eratosthenes memberikan beberapa kontribusi penting untuk matematika dan sains, dan merupakan teman Archimedes. Sekitar tahun 255 SM, dia menemukan Armillaris Sperae. Dalam On the Circular Motions of the Celestial Bodies, Cleomedes memuji dia karena telah menghitung keliling bumi sekitar tahun 240 SM, dengan presisi tinggi. Eratosthenes percaya ada baik dan buruk di setiap bangsa dan mengkritik Aristoteles karena berpendapat bahwa umat manusia terbagi menjadi orang Yunani dan orang barbar, serta untuk berpendapat bahwa orang Yunani harus menjaga diri mereka sendiri murni secara ras. Seiring bertambahnya usia, ia mengidap oftalmia, menjadi buta sekitar tahun 195 SM. Kehilangan kemampuan untuk membaca dan mengamati alam mengganggu dan menekannya, membuatnya secara sukarela membuat dirinya kelaparan sampai mati. Dia meninggal pada tahun 194 SM pada 82 di Alexandria. Pengukuran keliling bumi adalah yang paling terkenal di antara hasil yang diperoleh Eratosthenes, yang memperkirakan bahwa meridian memiliki panjang 252.000 stadia, dengan kesalahan pada nilai real antara minus 2,4% dan plus 0,8%. Dengan asumsi sebuah nilai untuk stadion antara 155 dan 160 meter. Eratosthenes menjelaskan tekniknya dalam sebuah buku berjudul tentang pengukuran bumi, yang belum dilestarikan. Metode Eratosthenes untuk menghitung keliling bumi telah hilang. Apa yang dipertahankan adalah versi sederhana yang dijelaskan oleh Cleomedes untuk mempopulerkan penemuan ini. Cleomedes mengundang pembacanya untuk mempertimbangkan dua kota Mesir, Alexandria dan Shene, Aswan modern. 1. Cleomedes berasumsi bahwa jarak antara Shene dan Alexandria adalah 5.000 stadia, angka yang diperiksa setiap tahun oleh bematis profesional, Mensores Regi. 2. Dia mengasumsikan hipotesis yang disederhanakan, tetapi salah, bahwa Shene berada tepat di Tropic of Cancer, mengatakan bahwa pada siang hari setempat pada titik balik matahari musim panas, matahari berada tepat di atas kepala. 3. Ia mengasumsikan hipotesis yang disederhanakan, tetapi salah, bahwa Shene dan Alexandria berada di garis bujur yang sama. Berdasarkan asumsi sebelumnya, kata Cleomedes, Anda dapat mengukur sudut ketinggian matahari pada siang hari titik balik matahari musim panas di Alexandria, dengan menggunakan batang vertikal, gnomon, dengan panjang yang diketahui dan mengukur panjang bayangannya di tanah, kemudian dimungkinkan untuk menghitung sudut sinar matahari, yang ia klaim sebagai 7 derajat 12, 7,2 derajat, atau 1/50 keliling lingkaran. Dengan menganggap bumi bulat, keliling bumi akan menjadi 50 kali jarak antara Alexandria dan Shene, yaitu 250.000 stadia. Karena satu stadion Mesir sama dengan 157,5 meter, maka hasilnya adalah 39.375 km, yaitu 1,4% lebih kecil dari angka sebenarnya, 40.076 km. Metode Eratosthenes sebenarnya lebih rumit, seperti yang dinyatakan oleh Cleomedes yang sama, yang tujuannya adalah untuk menyajikan versi yang disederhanakan dari yang dijelaskan dalam buku Eratosthenes. Metode tersebut didasarkan pada beberapa perjalanan survei yang dilakukan oleh para bematis profesional, yang tugasnya mengukur secara tepat luas wilayah Mesir untuk keperluan pertanian dan perpajakan. Selain itu, fakta bahwa ukuran Eratosthenes sesuai dengan 252.000 stadia mungkin disengaja, karena ini adalah angka yang dapat dibagi dengan semua bilangan asli dari 1 hingga 10. Beberapa sejarawan percaya bahwa Eratosthenes berubah dari 250.000 nilai yang ditulis oleh Cleomedes ke nilai baru ini untuk menyederhanakan perhitungan. Di sisi lain, sejarawan sains lainnya percaya bahwa Eratosthenes memperkenalkan satuan panjang baru berdasarkan panjang meridian, seperti yang dikemukakan oleh Pliny, yang menulis tentang stadion, menurut rasio Eratosthenes. Eratosthenes kini melanjutkan pengetahuannya tentang bumi dengan menggun
Akan penemuan dan pengetahuannya tentang ukuran dan bentuknya, dia mulai membuat sketsa. Di perpustakaan Alexandria ia memiliki akses ke berbagai buku perjalanan, yang berisi berbagai item informasi dan representasi dunia yang perlu disatukan dalam beberapa format yang terorganisir dalam karya 3 volume Geografi Yunani. Geographica, ia menggambarkan dan memetakan seluruh dunianya yang dikenal, bahkan membagi bumi menjadi 5 zona iklim, 2 zona beku di sekitar kutub, 2 zona beriklim sedang, dan A zona yang meliputi ekuator dan tropis. Dia telah menemukan geografi, ia menciptakan terminologi yang masih digunakan sampai sekarang. Dia menempatkan kisi-kisi garis yang tumpang tindih di atas permukaan bumi. Dia menggunakan paralel dan meridian untuk menghubungkan setiap tempat di dunia. Sekarang dimungkinkan untuk memperkirakan jarak seseorang dari lokasi terpencil dengan jaringan ini di atas permukaan bumi. Dalam geografi, nama lebih dari 400 kota dan lokasinya ditunjukkan. Ini belum pernah dicapai sebelumnya. Sayangnya, geografinya telah hilang dari sejarah, tetapi sebagian dari karyanya dapat disatukan dari sejarawan hebat lainnya seperti Pliny, Polybius, Strabo, dan Marcianus. Buku pertama adalah semacam pengantar dan memberikan review dari para pendahulunya, mengakui kontribusi mereka yang dia susun di perpustakaan. Dalam buku ini Eratosthenes mencela Homer karena tidak memberikan wawasan apapun tentang apa yang sekarang dia gambarkan sebagai geografi. Ketidaksetujuannya terhadap topografi Homer membuat marah banyak orang yang percaya bahwa dunia yang digambarkan dalam Odyssey itu sah. Dia juga mengomentari gagasan tentang alam dan asal mula bumi. Dia menganggap bumi sebagai bola dunia yang tak tergoyahkan, sementara di permukaannya ada tempat yang berubah. Dia berhipotesis bahwa pada suatu waktu Mediterania adalah danau luas yang menutupi negara-negara yang mengelilinginya, dan hanya terhubung ke samudra di barat ketika sebuah lorong terbuka dalam sejarahnya. Di buku kedua adalah penemuannya tentang keliling bumi. Disinilah, menurut Pliny, dunia digenggam. Di sini Eratosthenes menggambarkan kisahnya yang terkenal tentang sumur di Shene, di mana pada siang hari setiap titik balik matahari musim panas, sinar matahari langsung menyinari sumur pusat kota. Buku ini sekarang akan dianggap sebagai teks geografi matematika. Buku ketiga geografi berisi geografi politik. Dia mengutip negara dan menggunakan garis paralel untuk membagi peta menjadi beberapa bagian, untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang alam. Ini adalah terobosan, dan dapat dianggap sebagai awal geografi. Untuk ini, Eratosthenes dinobatkan sebagai Bapa Geografi Modern. Prestasi Eratosthenes dijelaskan oleh Suda Lexicon sebagai pentatlo, yang dapat diterjemahkan sebagai all-rounder. Karena dia ahli dalam berbagai hal, dia adalah seorang polimatik sejati. Dia dijuluki Beta karena dia hebat dalam banyak hal dan mencoba mendapatkan setiap informasi tetapi tidak pernah mencapai peringkat tertinggi dalam segala hal. Strabo memperhitungkan Eratosthenes sebagai ahli matematika di antara ahli geografi dan ahli geografi di antara ahli matematika. Eusebius dari Kaisarea dalam bukunya Preparatio Evangelica memasukkan satu bab singkat dari 3 kalimat tentang jarak angkasa, buku 15, bab 53. Dia menyatakan secara sederhana bahwa Eratosthenes menemukan jarak ke matahari menjadi stadion Myriadas Tetrakosia Sky Octokismirias secara harfiah, dari stadia Myriads 480.000, dan jarak ke bulan menjadi 780.000 stadia. Ungkapan untuk jarak ke matahari telah diterjemahkan sebagai 4.080.000 stadia, terjemahan tahun 1903 oleh E. Gifford, atau sebagai 804 juta stadia, edisi Edward Des Plessis, tertanggal tahun 1974 sampai tahun 1991. Artinya tergantung pada apakah Eusebius berarti 400 myriad plus 80,000 atau 480,000 myriad, dengan stat 185 meter, 607 kaki. 804 juta stadia adalah 149 juta kilometer, 93 juta mil, kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Eratosthenes juga menghitung diameter matahari. Menurut Macrobius, Eratosthenes membuat diameter matahari menjadi sekitar 27 kali diameter bumi. Angka sebenarnya kira-kira 109 kali. Selama waktunya di perpustakaan Alexandria, Eratosthenes menyusun kalender menggunakan prediksinya tentang ekliptika bumi. Dia menghitung bahwa ada 365 hari dalam setahun dan setiap tahun keempat akan ada 366 hari.
Dia juga sangat bangga dengan solusinya untuk menggandakan kubus. Motivasinya adalah ingin memproduksi ketapel Eratosthenes membuat alat menggambar garis mekanis untuk menghitung kubus yang disebut mesolabio. Dia mendedikasikan solusinya untuk Raja Ptolemes menghadirkan model berbahan perunggu. Dengan itu sebuah surat dan epigram. Archimedes adalah teman Eratosthenes dan dia juga bekerja pada instrumen perang dengan matematika. Archimedes mendedikasikan bukunya The Method to Eratosthenes mengetahui kecintaannya pada pembelajaran dan matematika. Teori bilangan Eratosthenes mengusulkan algoritma sederhana untuk mencari bilangan prima. Algoritma ini dikenal dalam matematika sebagai saringan Eratosthenes. Dalam matematika saringan Eratosthenes, Yunani, Koskinon Eratosthenes, salah satu dari sejumlah saringan bilangan prima adalah algoritma kuno yang sederhana untuk menemukan semua bilangan prima hingga batas tertentu. Ia melakukannya dengan menandai secara berulang sebagai komposit, yaitu bukan bilangan prima kelipatan. Setiap bilangan prima dimulai dengan kelipatan 2. Kelipatan bilangan prima yang diberikan dihasilkan mulai dari bilangan prima tersebut sebagai urutan bilangan dengan perbedaan yang sama-sama dengan bilangan prima itu di antara bilangan yang berurutan. Ini adalah perbedaan utama saringan dari menggunakan divisi percobaan untuk menguji secara berurutan setiap nomor kandidat untuk dapat dibagi oleh setiap bilangan prima. Eratosthenes adalah salah satu tokoh ilmiah paling terkemuka pada masanya dan menghasilkan karya yang mencakup bidang pengetahuan yang luas. Sebelum dan selama waktunya di perpustakaan dia menulis tentang banyak topik: geografi, matematika, filsafat, kronologi, kritik, sastra, tata bahasa, puisi. 3S, lebih besar dari dan bahkan komedi lama. Sayangnya, hanya ada beberapa fragmen yang tersisa dari karyanya setelah perpustakaan Alexandria hancur. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel ini. Terima kasih.